Oke, lanjut ya. Eh, kita belajar tentang gelombang. Oke, kita belajar tentang gelombang. Kalian tahu nggak sih apa itu yang dinamakan gelombang? Kalian sering mendengar ya, gelombang air laut, ya kan? Itu yang sering kita dengar. Tapi kalian tahu nggak gelombang itu jadinya karena apa? Oke, misalnya gini, bayangkan nih kalian bayangkan suatu partikel atau batu, ya kan? Yang mula-mulanya itu diam. Partikel atau batu atau apapun itu mula-mulanya diam. Terus tiba-tiba dia bergerak. Oke, hal ini terjadi karena partikel itu mendapatkan yang namanya usikan, oke, atau mendapat usikan. Misalnya kita gerakin tuh batunya atau partikelnya itu ketiup angin, gitu kan? Oke, usikan itu terjadi secara periodik. Oke, usikan itu terjadi secara periodik. Oke, periodik ini disebut yang namanya getaran. Oke, periodik disebut yang namanya getaran. Nah, sementara jika usikan getaran tersebut merambat, ya kan? Getaran ini merambat, itulah yang dinamakan gelombang. Oke, kalau dia partikel itu bergetar secara periodik, maka dikatakan getaran. Nah, kalau getaran ini merambat, itu dinamakan gelombang. Jadi kalian paham ya, gelombang itu terjadinya karena apa? Karena adanya getaran. Misal nih, gelombang tsunami, ya kan? Kalian sering dengar kan gelombang tsunami itu karena ada getaran yang sangat-sangat besar. Oke, lanjut. Uh, Gelombang itu merambat membawa energi, tetapi medium pada gelombang itu tidak ikut berpindah. Oke, gelombang itu merambat membawa energi, energinya besar atau energi kecil itu sama. Tetapi medium pada partikel atau pada gelombang tidak ikut mediumnya. Kenapa? Oke, hal ini berarti hambatan gelombang memindahkan energi. Berarti gelombang ini memindahkan yang namanya energi, ya kan? Tadi kan Ibu bilang kan gelombang itu membawa energi, tetapi partikelnya atau ya mediumnya itu tidak berpindah. Oke, jadi gelombang merambat, memindahkan atau memindahkan energi. Oke, gelombang itu ada tiga. Ada gelombang berdasarkan medium merambatnya, berdasarkan arah getarannya, dan berdasarkan amplitudonya. Oke, yang pertama kita belajar gelombang tentang medium rambatannya, yaitu gelombang mekanik. Oke, gelombang mekanik, gelombang yang merambatnya memerlukan medium. Jadi gelombang mekanik ini merambat itu memerlukan yang namanya medium. Oke, paham ya? Contohnya apa? Misalnya gelombang bunyi, gelombang dawai, atau gelombang pegas, dia kan memerlukan yang namanya medium. Kalau gelombang bunyi, arah gelombangnya seperti ini nih. Oke, dia seperti itu. Ini misal ada suara nih, ya kan? Ada suara. Ini gelombang bunyi itu seperti ini. Arah gelombangnya. Oke, paham ya untuk gelombang mekanik. Kita lanjut gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium. Oke, kalau tadi kan gelombang mekanik memerlukan medium nih, kalau ini tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya apa? Misal sinar gamma, sinar X, sinar ultra, lalu sinar radio itu yang namanya gelombang elektromagnetik. Oke, banyak lagi ya tentang gelombang elektromagnetik. Ini gelombang elektromagnetik biasanya kita jumpai di rumah sakit. Ada yang namanya sinar X, sinar gamma itu di rumah sakit apa namanya ya, memakai gelombang elektromagnetik. Oke. Lanjut gelombang berjalan. Gelombang berjalan ini berdasarkan amplitudo. Berarti berdasarkan A-nya ya, berdasarkan amplitudonya. Oke, gelombang dengan amplitudo
tetap pada titik yang dilewatinya. Contoh, dia gelombang pada tali, atau tali kalian mainkan, kalian turun naik kan pakai tangan kalian, tali itu akan membentuk sebuah gelombang. Gelombangnya bagaimana? Begini nih, ya kan? Gelombang tali itu akan begini kan? Ya kan? Itu gelombang pada tali. Maaf ya kalau gambar ibu jelek. Ini gelombang pada tali. Oke, gelombang pada tali. Kalau misalkan kalian gerakkan, tali itu akan membentuk gelombang seperti ini. Inilah yang dinamakan gelombang berjalan. Oke, lanjut. Yang kedua itu gelombang diam atau stasioner. Gelombang yang amplitudonya tidak sama dengan yang dilaluinya. Misalnya apa? Sinar gitar yang kita petik, ya kan? Gitar itu kalau kita petik itu ada suara, ya kan? Itulah dinamakan gelombang. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Ini gelombang yang berdasarkan arah getarnya. Oke, jadi gelombang yang berdasarkan arah getarnya itu ada dua. Ada gelombang longitudinal dan ada gelombang transversal. Oke, kalau gelombang longitudinal, gelombang yang arah hambatnya dan arah getarnya berimpit. Jadi bentuk gelombangnya longitudinal ini ada rapatan, oke, ini ada renggangan. Rapatan dan renggangan ini dikatakan satu gelombang. Jadi gelombang longitudinal dikatakan satu gelombang jika dia ada rapatan dan ada renggangan. Ini baru dikatakan satu gelombang. Oke, sekarang kuis buat kalian. Menurut kalian ini ada berapa gelombang? Oke, nanti ibu masukkan ke nilai. Ini ada berapa gelombang? Silakan kalian komen di bawah dan tulis nama dan kelas kalian. Oke, biar ibu kasih nilai. Oke, menurut kalian ini ada berapa gelombang? Oke, kalau misalkan ibu mengatakan tadi gelombang longitudinal itu ada rapatan, ada renggangan, ini satu gelombang. Jadi kalau menurut kalian gambar di sini ada berapa gelombang? Oke, gelombang transversal yang kedua. Gelombang transversal itu gelombang yang arah hambatnya tegak lurus atau saling tegak lurus. Oke, gelombang transversal itu gelombang yang arah hambatnya saling tegak lurus. Contohnya, ini pada gelombang kali, gelombang air, dan sebagainya. Kalau gelombang longitudinal itu contohnya gelombang bunyi ya. Kalau ini gelombang pada tali. Oke, kalau gelombang pada tali, kalau misalkan kalian gerakan gelombangnya begini. Ya kan? Oke, gelombang ini dikatakan satu gelombang kalau transversal, dia ada bukit, ada lembah. Jadi kalau misalkan gelombang transversal itu ada bukit, ada lembah, ini baru dikatakan satu gelombang. Oke. Kalau logi tadi kan ada rapatan, renggangan, itu baru dikatakan satu gelombang. Kalau yang ini ada bukit, ada lembah, itu dikatakan satu gelombang. Oke. Oke, lanjut kita bahas tentang puncak tertinggi suatu gelombang. Ini ada gelombang tali, misalnya ini sebuah gelombang tali. Oke, menurut kalian ini ada berapa gelombang? Ini mengatakan tadi dikatakan satu gelombang jika ada satu bukit, ada satu lembah. Oke, kalau misalkan ada satu bukit, ada satu lembah, lihat di gambar ini, oke, satu bukit, satu lembah itu dikatakan satu gelombang. Jadi buat kalian di gambar ini ada berapa gelombang? Oke, komen di bawah ya, ada berapa gelombangnya. Lanjut ya, kita bahas tentang puncak tertinggi suatu gelombang. Dikatakan puncak tertinggi suatu gelombang. Lihat gelombang ini ada gelombang tali. Puncak tertinggi suatu gelombang ini ada di B dan F. Oke, ini dikatakan puncak tertinggi gelombang. Oke, kok puncak ya? Sorry, ini puncak ya, puncak suatu gelombang. Oke, puncak tertingginya ada di B dan F. Berarti B dan F ini puncak tertinggi. Lalu di gelombang itu kita mengenal yang namanya dasar terendah gelombang. Dasar terendah gelombang pastinya di D dan H. Ini dasar terendah gelombang. Oke, paham ya? Ini dasar terendahnya.
Kalau yang BF ini dasar tertinggi, kalau DH itu dasar terendah. Oke, sekarang kita mencari yang namanya amplitudenya, A-nya. Oke, kita mencari A-nya. A itu dari titik B yang ini ke titik B yang bawah itu dinamakan amplitudo. Berarti amplitudenya B, koma. Dari D yang ini ke D yang bawah ini namanya amplitudo. Berarti D. Paham ya sampai di sini? Lanjut lagi. Berarti amplitudonya ada di F dan F. Berarti F itu amplitudo, lalu H, ketemu H yang bawah itu namanya amplitudo. H. Oke, paham ya untuk amplitudo. Lalu kita mengenal yang namanya periode. Oke, periode ini dari A yang ini, dari titik ini, ke titik ini yang E, itu namanya periode. Dari E ke I, itu namanya periode. Berarti periode itu dari A, dari A ke E, selanjutnya dari E ke I, itu namanya amplitudo. Namanya periode. Lanjut, kita mengenal yang namanya simpul. Oke, kita mengenal namanya simpul. Oke, di gelombang ini banyak sekali ya. Nah, ada amplitudo, periode, lalu puncak tertinggi, puncak terendah, lalu kita mengenal juga yang namanya simpul. Di gelombang itu ada yang namanya simpul. Simpulnya itu dari A yang ini ke C. Dari A yang ini ke C itu dikatakan simpul. Oke. Ini namanya simpul. Ini namanya simpul. Lalu dari E ke G, lalu G ke I. Ini namanya simpul. Oke. Lanjut, ada frekuensi. Kok Ibu jadi kagok ya? Ada frekuensi. Oke, frekuensi itu banyak gelombang yang terjadi tiap satuan waktu. Oke, itu frekuensi. Lalu kita mengenal juga di gelombang itu namanya panjang gelombang. Panjang gelombang ini nih, lambda. Seperti ini namanya panjang gelombang. Panjang gelombang itu jarak yang ditempuh oleh gelombang selama satu periode. Tuh ya. Jadi jarak yang ditempuh selama satu gelombang selama satu periode. Berarti lambda ini dari sini ke sini, ini namanya, dari sini ya, sampai ke satu lembah ini, satu lembah itu kan satu gelombang. Ini namanya panjang gelombang. Dari bukit yang F ke bukit yang I, ini namanya panjang gelombang juga. Paham ya? Kita mengenal yang namanya cepat rambat. Oke, cepat rambat itu jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jarak yang ditempuh itu berarti V ya. Cepat rambat itu rumusnya V. Oke. Lanjut ya. Kita masuk ke frekuensi. Kita masuk ke frekuensi. Oke, ada yang namanya di sini periode. Tadi kan Ibu jelaskan, ada di gelombang, ada frekuensi, ada periode, dan ada yang namanya cepat rambat. Oke, ada yang namanya cepat rambat gelombang. Oke, di frekuensi ini rumusnya F sama dengan N per T. Rumusnya seperti ini. Atau F sama dengan 1 per T besar. T besar ini adalah periode ya. T ini adalah periode. Lalu untuk rumus periode, ini T sama dengan T per N. Jadi kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi N per T, berarti kalau periode T per N. Lalu kalau misalkan yang ditanya atau diketahuinya frekuensi, berarti rumusnya T sama dengan 1 per F. Ini rumusnya ya untuk frekuensi periode. Lalu
ada yang namanya cepat lambat gelombang. Nah, cepat lambat gelombang itu V sama dengan S dikali, S per T, ya kan? Untuk cepat lambat gelombang rumusnya S per T, karena dia mengatakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Oke, lalu ada rumus kalau misalkan ditanyanya frekuensi, berarti V sama dengan F dikali lambda. Lambda ini dari Oke, sekarang gini. Kalau misalkan gelombang itu bukan S. Oke, jadi lambangnya lambda. S sama dengan lambda. S itu sama saja dengan lambda. Oke, jadi V sama dengan F dikali lambda, atau kan ini S per T nih, ya kan? Ini S per T. Jadi kalau misalkan kita ubah jadi lambda, V sama dengan lambda per T. Atau kalau yang ditanya lambda sama dengan V dikali T. Oke? Paham ya sampai di sini? Untuk rumus frekuensi, periode, dan cepat lambat sebuah gelombang. Lanjut ya. Ini rumus yang kedua. Misal nih, ada gelombang seperti ini. Ya kan? Ini dari titik O, gelombangnya ada bukit, ada lembah, ada bukit lagi. Maaf ya kalau gambar ibu jelek, ini jelek banget, maaf ya. Oke, dia bergetar atau cepat lambatnya sebesar V. Ini ada titik P-nya di sini, ada titik P, ya kan? Bergetar, nih, jaraknya sebesar X. Oke, ada sebuah gelombang, dia cepat lambatnya sebesar V, dari titik O ke titik P, ya kan? Jarak dari O ke P itu sebesar X. Oke, pertanyaannya, berapakah waktu gelombang merambat dari O ke P? Itu pertanyaan Ibu. Pertanyaan Ibu, berapakah waktu gelombang merambat dari titik O ke titik P? Jadi, kan titik P terletak pada jarak X, ya kan? Dari titik O. Nah, titik O bergetar selama T second. Maka cepat lambatnya sebesar V. Oke, jadi waktu yang dibutuhkan dari O ke P, rumusnya TOP sama dengan kan waktu yang dibutuhkan dari O ke P berarti X per V. Nih, ini waktu yang dibutuhkan dari O ke P. Ini rumus yang pertama. Lalu, yang kedua, pertanyaan Ibu, titik P telah bergetar selama berapa second? Oke, titik P yang ini bergetarnya selama berapa second? Oke, kita cari. Berarti TP sama dengan T dikurang TOP, ya kan? T ini bergetar selama berapa? Berarti TP sama dengan T dikurang TOP. Sekarang, TOP ini rumusnya apa tadi? Ini kan, di atas kan X per V. Berarti TP sama dengan T dikurang X per V. Dapatlah waktu yang bergetar selama di titik P. Bergetar di titik P. Berarti TP sama dengan T min X per V. Oke, akibatnya gelombang yang digetarkan dari titik O, fase pada titik P-nya berarti pesi P atau fase P, TP, oke, per T. Oke, TP per T. Sama dengan TP tadi apa? T min X per V. Iya kan? Dapatnya ini kan tadi TP. Ini TP yang ini dapatnya ini. Iya kan? Berarti per T. T besar ya. Oke, ini fase di titik P. Oke, sekarang ini bisa nggak sih disederhanakan dengan kalian? Pastinya bisa kan disederhanakan, berarti sama dengan T per T. Oke, ini dibagi ini nggak bisa kan, berarti T per T. Sekarang,
ini dikurang X, ya kan? X per penyebut sama penyebut ini dikali, berarti dikali PT. Oke, paham ya? Berarti fase di titik P kita dapat ini, T per T besar kurang X PT. Paham ya sampai di sini? Oke, lanjut ya. Kalau tadi kita dapat rumus fase di titik P itu, fase P sama dengan T per T besar dikurang X per VT, ya kan? Tadi kan udah Ibu jelasin ya di awal, V sama dengan lambda per T. Maaf ya, kalau di awal tadi Ibu buatnya T-nya kecil ya. Aslinya T-nya besar ya. V sama dengan lambda per T. Jadi T-nya itu besar. Oke? Atau V, kalau ditanyanya lambda, berarti VT sama dengan lambda. Oke? Karena VT itu sama dengan lambda, masukkan ini nih. Ini kan ada VT-nya, berarti kita ubah ke lambda. Jadi, pesi P sama dengan ini T ini walaupun tidak kita tulis 1, ini tetap 1. Berarti 1 per T dikali T min X yang VT berarti ubah ke lambda per lambda. Oke, paham ya? Berarti dapat rumusnya pesi P sama dengan 1 per T. Ingat 1 per T ini apa rumusnya? F sama dengan 1 per T. Iya kan? Berarti pesi P sama dengan F dikali T min X per lambda. Oke, paham ya di sini? Oke, sekarang ada rumus lagi theta sama dengan 2pi kali pesi P. Oke, 2pi kali pesi P ini rumus untuk P theta. Maka dengan demikian besar simpangan di titik P dapat kita tentukan dengan persamaan. Oke, maka dengan persamaan YP sama dengan A sin IP atau theta P. Maka kan rumus theta tadi theta sama dengan 2pi kali fase P. Maka YP sama dengan A sin theta P. Oke, kita lanjut. Tadi dapat rumusnya apa? Pesi P sama dengan VT min X per lambda. Ini persamaan 8.3 ya. Lalu ada persamaan YP sama dengan A sin theta P, ya kan? Theta tadi rumusnya apa? Masukkan ke sini. Maka YP sama dengan A sin. Oke. KP itu rumusnya apa tadi? Dapat 2pi dikali fase P. Iya kan? Theta P ini dapatnya 2pi kali fase P. Maka A sin 2pi. Oke, masukkan fase P ini rumusnya apa tadi? VT min X per lambda. Iya kan? Dapatnya gini nih tadi kan fase P. Maka di sini A sin. Ini kalikan dan ini kalikan ke sini. Maka 2pi VT dikurang 2pi X per lambda. Oke, paham ya sampai di sini? Sekarang A sin tutup kurung, buka kurung, 2pi dikali F dikali T min. Oke, sekarang 2pi per lambda, 2pi per lambda, X-nya kita keluarkan. Oke, paham ya sampai di sini? X-nya kita keluarkan. Karena K sama dengan 2pi
per lambda, ini rumus K, omega, itu rumusnya 2pi per T, oke, ini rumus omega, atau rumusnya omega ini ada 2 ya, atau 2pi dikali F. Oke, sekarang lihat. 2pi dikali F ini apa? Omega. 2pi per lambda ini apa? K. Ya kan? Maka masukkan ke rumusnya. Maka Ibu buat di sini ya. YP sama dengan A sin. Oke. 2 V dikali F berarti apa? Omega. Kali omega dikali T. Oke, paham ya sampai di sini? Min 2pi kali lambda, 2pi per lambda itu K. Berarti Kx. Oke, paham ya sampai di sini? Maka kalau kalian dapat rumus yang seperti ini, YP sama dengan A sin omega T min Kx dari mana? Dari yang awal tadi ada ada gelombang dari titik O ke titik P, itu diturunkan, langsung dapatlah rumus yang ini. Paham ya sampai di sini? Kalau kalian nggak paham, kalian pelajari lagi dan kalian tanyakan sama ibu. Oke, lanjut ke contoh soal. Simpangan sebuah gelombang Y sama dengan A sin 0,5 T min 4 Kx. 12 ini pastinya amplitudenya A, karena rumusnya kan gini. Y, A, sin. Ingat ya. Sin omega T min Kx. Ya kan? Berarti 12 ini A-nya. 0,5 ini berarti omeganya, K-nya 4. 4 ini K-nya. Jadi kalian kalikan silang dulu ini. Oke, maka Y sama dengan 12 sin pi kali 0,5, 0,5 pi T. Oke, kita buka kurung dulu. Min 4pi, pi dikali min 4x berarti min 4pi X. Kemarin Ibu ada yang menjelaskan sedikit untuk yang latihan soal atau PTS itu ya. Contoh soal di PTS itu ada Ibu yang salah ya. Jadi ini dikalikan dulu. Pi yang ini dikalikan 0,5T dikalikan dengan min 4X. Oke. Lanjut yang pertama itu yang ditanya F-nya berapa. Panjang gelombangnya pastinya lambda. Cepat rambutnya V, A-nya berapa. Oke. F berarti rumusnya sama dengan rumus F itu apa? Omega per 2pi, ya kan? Sama dengan omeganya berapa? 0,5 pi per 2pi. Sama dengan pi sama pi habiskan, tinggal 0,5 dibagi 2 itu 0,25. Ya. Kita cari panjang gelombangnya. Lambda sama dengan 2pi per K, ya kan? Sama dengan 2pi per K-nya berapa? 4pi. Oke, pi ketemu pi, habis berarti 2 dibagi 4, 0,5. Oke, paham ya sampai di sini? Kita cari yang D-nya. Ini yang D. Kita cari yang C-nya. Sorry kok langsung ke D aja ya. Yang cepet-cepet nih, Ibu. Oke, kita cari yang C-nya. V-nya. Oke, kita cari V-nya. Berapa V-nya? V itu rumusnya lambda dikali frekuensi. Ya kan? Berarti lambdanya itu tadi dapatnya berapa? 0,25 ya. 0,25 dikali dengan 0,5. Ya kan? Sorry, kebalik ya, Ibu. Kebalik. Sorry. Lambdanya itu 0,5. F-nya frekuensinya 0,25 dikali 0,5. Ibu hapus dulu ya, biar kalian nggak bingung.
Ibu hapus dulu sebentar, biar kalian tidak bingung. Nanti kan nanya, kok ini dari mana Bu? Orang frekuensinya dapatnya lambdanya dapatnya 0,5, kok di sini dapatnya ini gitu. Nanti kalian pusing lagi dapatnya dari mana. Udah belajar fisika pusing ya kan? Tambah lagi ibunya bikin pusing. Oke, lambdanya ini 0,5 dikali frekuensinya 0,25 dikali 0,25 sama dengan berapa hasilnya? 0,5 dikali 0,25 berarti 0,125 ya. Oke, meter per second. Paham ya sampai di sini? Oke, lanjut yang D, amplitudo. Ini sangat mudah sekali. Kalau misalkan kita berbicara amplitudo, udah ada di sini. Amplitudonya 12. Oke, paham ya sampai di sini? Kalau misalkan kalian bingung dari mana, kalian tanyalah sama ibu. Lanjut ya, ada latihan lagi. Jadi PR kalian super duper banyak, ya kan? Super duper banyak. Di termodinamika tadi ada latihan, ada 6 atau 7. Lalu tadi ada kuis. Silakan kalian komen saja kuisnya, sertakan nama kalian, ya kan? Nanti ibu nilai, oke? Di sini ada latihan. Di sini ibu ambil juga buat masuk ke penambahan nilai PTS kalian, ya kan? Nomor 1, simpangan sebuah gelombang yaitu Y sama dengan 0,8 sin V, 0,4T min 4X. Tentukan frekuensinya F-nya, panjang gelombang itu lambda, cepat rambat itu V, amplitudo itu pastinya A. Oke, di sini ibu tadi bilang contoh soal Y sama 0,8 sin V, 0,4T min 4X. Berarti V-nya dikalikan dulu 0,4 dikalikan lagi ke 4X. Didapatnya berapa? Oke, nomor 2, simpangan sebuah gelombang yaitu Y8 sin V 0,2T min 4X. Ini sama dikalikan dulu, ini juga dikalikan. Oke, berapakah cepat rambat gelombang? Berarti kalian mencari V-nya saja berapa. Oke, kalau ini kan satu-satu nih. Kalau ini kalian mencari V-nya aja berapa. V itu kan rumusnya tadi apa? Lambda dikali F. Berarti kalian cari lambdanya dulu, baru kalian cari F-nya, baru kalian kalikan ke V-nya. Oke, paham ya sampai di sini? Kalau kalian nggak paham, silakan kalian tanya sama ibu. Kalian nggak pahamnya di mana. Oke, jangan sampai nanti ibu kasih soal seperti ini PTS, kalian nggak bisa. Oke, lebih baik kalian bertanya sama ibu. Oke, terima kasih semuanya. Semangat untuk mencapai kesuksesan. Semangat juga untuk belajar darinya. Semangat juga mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.